Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Esa Putri, asal kampus Universitas Ibnu Sina Batam, Prodi S1 Manajemen, semester 3. Saya akan mempresentasikan materi tentang korupsi dan integritas. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, yakni berupa dari kondisi yang adil dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata corruption berasal dari kata corrupere, bahasa Latinnya lebih tua, yang berarti busuk, rusak, memutar balik, menggoyak, otak yang rusak dipikat atau disuap. Dengan demikian, arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pula dalam bahasa Arab, korupsi adalah riswah yang artinya adalah di Kamus Arab Indonesia dengan korupsi secara terminologi berarti pemberian yang diberi seseorang kepada hakim. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud mempercayai diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibatkan merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut pendapat Amin Rais yang mengklarifikasi korupsi sebagai berikut. Pertama, korupsi ekstortif merupakan sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, koruptif manipulatif seperti permintaan yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membantu peraturan dan kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik. Terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif. Mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan di pihak masing-masing sebagai sejumlah keuntungan pribadi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak luar biasa pada hampir seluruh kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintah, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tindakan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan yang sudah dianggap sebagai hal biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung, maka cepat atau lambat akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya. Korupsi terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah penindakan, kedua pencegahan. Tidak akan pernah berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tindakan berlebihan jika mahasiswa salah satunya bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan yang diharapkan. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dengan mengikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai peran perubah atau motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan beluk korupsi yang pemberantasannya. Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam tiga hal. Satu adalah sikap, dua tindakan, tiga pengetahuan. Hubungan dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebak dirinya pada perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan masyarakat, maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Misalnya, yang pertama adalah
Satu, pelanggaran lalu lintas. Kedua, suap menyuap untuk kelancaran izin. Ketiga, peraturan yang dibuat-buat. Keempat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik. Kelima, kebiasaan telat. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, melawan hukum dan mempercayai diri sendiri atau orang lain. Suatu kooperasi dapat merugikan keuangan, menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Ada pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya, pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang kedua itu, pegawai negeri merusak bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Keempat adalah pemerasan. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang memberi dan menerima pembayaran dalam potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kelima adalah perbuatan curang, seperti pemborong atau ahli bangunan berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan pembuatan curang. Rekaman TNI atau Polri membuat curang, dan pengawas rekaman TNI dan Polri membiarkan perbuatan curang. Integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh dan seluruh. Secara harfiah, integritas atau keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsisten antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Orang pribadi yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam. Yang kedua, kadar konflik dirinya rendah. Ia tidak berperan melawan dirinya sendiri. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin secara sampai tahap kebebasan batin, dalam arti tidak mudah dibohongi gejolak emosinya, perasaannya sendiri. Keempat, semakin memiliki cinta yang personal, kedekatan hidup pada Tuhan, sehingga mampu menanggung resiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya. Yang kelima, seorang yang tidak mudah bingung tentang mana yang benar atau yang salah, baik buruk. Demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar, tidak mengalami banyak keraguan. Keenam, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya dan bukan menurut keinginannya. Ketujuh, orang ini juga dapat membuktikan tugas dan kewajiban panggilan tertentu ia pandang penting, karena berminat pada pekerjaan itu. Ia bekerja keras, baginya bekerja keras memberikan kegembiraan dan kenikmatan.